يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حبيب إله العالمين. السلام عليك يا سيد الوفيين. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين. السلام على سيد الشباب الجنة أجمعين. السلام على السادات المعصومين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada sebuah buku judulnya itu The Loss of Happiness, hilangnya kebahagiaan di dalam sistem ekonomi materialisme. Buku itu melaporkan situasi pada masyarakat kapitalis ketika masyarakat itu sudah kehilangan kebahagiaan. Dilaporkan misalnya bahwa orang Amerika sekarang memiliki tentu pendapatan per kapita yang data statistiknya dimulai dari tahun 60-an sampai menjelang akhir tahun 2000. Jadi udah rada jadul juga ini penelitian. Tapi kiranya dilanjutkan sekarang, tampaknya datanya itu masih relevan. Jadi orang Amerika sekarang memiliki pendapatan per kapita yang kira-kira pada waktu itu 30 kali orang-orang tuanya terdahulu pada tahun 60-an. Kemudian orang Amerika juga sekarang memiliki alat-alat mewah yang lebih banyak daripada orang-orang tuanya terdahulu. Kalau di Indonesia mungkin bahwa kita sekarang rumah kita memiliki alat-alat elektronik jauh lebih banyak daripada orang tua kita terdahulu. Di hadapan saya sekarang ini ada Samsung, iPhone. Kemudian, yang menarik ialah bahwa orang Amerika sekarang, waktu itu sekali lagi pada tahun 1990-an, laporan ini ditulis 1990-an, orang Amerika mengalami tingkat depresi yang jauh lebih besar daripada orang-orang tua mereka terdahulu. Dan tingkat depresi masih tetap datanya, ini mengherankan para ahli juga, saya juga heran, bahwa perempuan lebih banyak menderita depresi ketimbang laki-laki. Dan angka itu bertahan. Padahal katanya perempuan mestinya dalam tingkat kemakmuran yang lebih tinggi itu mereka harusnya lebih bahagia. Tapi mereka mengalami depresi lebih besar. Dan laki-lakinya juga mengalami depresi lebih besar daripada orang tuanya terdahulu. Dan yang mengerikan bahwa tingkat depresi turun. Jadi dahulu hanya biasanya usia dari 30-an sampai 40-an gitu yang mengalami depresi itu. Sekarang dia turun sampai usia 15 tahunan, usia remaja orang sudah mengalami depresi yang sangat fatal. Ini karena sebuah anomali bahwa bersamaan dengan kenaikan penghasilan terjadi juga penurunan tingkat kebahagiaan. Kalau saya tidak salah penulisnya itu Kahneman, dia seorang ahli ekonomi, tapi juga yang mengembangkan psikologi positif. Psikologi positif ialah bagian dari psikologi yang mempelajari mengapa orang bahagia, walaupun ditempa oleh berbagai goncangan-goncangan hidup. Psikologi gaya lama kan mempelajari penyakit-penyakit jiwa, orang-orang yang menderita. Padahal katanya dalam kehidupan, kita lebih banyak menemukan orang yang bahagia ketimbang orang yang menderita. Tapi psikologi memusatkan perhatiannya kepada orang yang menderita depresi, menderita anxiety. Kalau kita tes di Google, kecuali sekarang lumayan. Kalau dulu misalnya abad 20-an, akhir abad 20-an kita cek di Google perkataan depression. Wah, itu segera
Mungkin ada puluhan juta artikel tentang depresi. Tapi tulislah di situ happiness. Itu angkanya jauh di bawah angka depression. Saudara juga boleh tes sekarang juga. Masih saja angka depression jauh lebih tinggi dari angka happiness. If we are googling the words. Karena masih tetap saja psikologi secara keseluruhan memusatkan perhatiannya pada gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, ada orang, diantaranya Kahneman, mengajak orang untuk meneliti orang-orang yang bahagia dalam hidup ini. Dulu misalnya orang beranggapan bahwa kalau anak itu mengalami broken home, keluarganya tidak utuh, dia akan gagal dalam kehidupan. Kalau tidak jadi preman, dia akan terpuruk sebagai orang yang mengalami kesulitan hidup. Dia akan berurusan dengan polisi lebih banyak. Begitu teori lamanya. Dan teori itu masih dipertahankan juga oleh para psikolog di Indonesia, seperti pernah saya hadiri pertemuan mereka. Mengapa dengan bertambahnya penghasilan kita tidak menjadi lebih bahagia? Cerita tentang kebahagiaan ini diperhatikan oleh salah seorang jemaah saya yang kebetulan lulusan psikologi dan menjadi istri dari direktur utama di BNI. Dulu anaknya dikirim ke Mutahari. Ada salah seorang direktur di BNI pusat. Dan ibu itu meminta saya untuk menyusun bersama-sama tes kebahagiaan. Dan kemudian tes itu diberikan. Menariknya pertama mau kita teliti ini tes kebahagiaan pada anggota DPR. Dan kemudian diperbandingkan dengan tes kebahagiaan pada tukang-tukang ojek. Itu proyek kita pertama. Dan hasilnya menakjubkan. Tukang ojek lebih bahagia daripada ini. Satu kali mungkin ibu itu bisa diundang ke sini ya untuk menampilkan tes-tes itu. Kemudian juga itu digabungkan juga dengan penelitian dari Human Resource Development-nya Bank Mandiri. Sekarang salah seorang direktur Bank Mandiri juga, temannya Pak Yuslam. Pak Yuslam itu direkturnya Bank Syariat Mandiri. Dia punya kawan, Pak Haryanto kalau saya tidak salah. Dia asalnya dari Human Resource Development di bank. Dan dia terkejut karena rata-rata life expectancy, harapan hidup dari pegawai bank itu, rata-rata usianya itu 35 tahun. Jadi kalau lebih dari 35 tahun itu bonus bagi mereka. Itu juga pegawai bank yang termasuk yang gajinya tinggi. Ada pegawai bank misalnya satpam di front office yang gajinya bisa rendah. Itu life expectancy-nya lebih tinggi ketimbang pegawai bank yang mendapat bayaran yang paling mahal. Dan life expectancy itu juga ukuran dari tingkat kebahagiaan. Maksudnya ini asumsi aja. Bahwa orang yang bahagia usianya pasti lebih panjang daripada orang-orang yang stres terus-menerus. Dan waktu hasil penelitian itu disampaikan, saya kebetulan juga hadir. Semuanya sepakat, karena kita ngejar target terus-menerus. Targetnya udah dicapai, diberi lagi target baru. Jadi kita dikejar-kejar target terus-menerus. Saya tidak tahu apa di sini kita ngejar target. Tapi mungkin ada orang ngejar target, entoh dia tetap bahagia. Ada orang ngejar target dan cepat mati, stres dan cepat mati. Tapi ada orang terus-menerus mengejar target dan berusia panjang, lebih sehat dan hidupnya lebih bahagia. Ya, padahal dia berada dalam situasi tidak nyaman. Dan supaya tidak terlalu serius itu. Ustadz Miftah satu saat pada waktu ulang tahun saya kan dia berkata, ini bapak saya itu kerjanya itu pindah dari situasi tidak nyaman yang satu ke situasi tidak nyaman yang baru. Jadi saya tidak pernah, jadi dia sebagai anggota keluarganya, dia merasa mengikuti bapaknya itu selalu bapak itu memilih situasi tidak nyaman. Misalnya dia berikan satu contoh terakhir saja, saya ini udah nyaman, ekonomi saya sudah established, anak-anak saya juga sudah established. Jadi saya sudah menikmati hidup itu, sudah tidak ada persoalan apapun dalam hidup saya itu. Dan saya sudah pensiun, usia 65 tahun ini saya pensiun. Jadi saya sudah harus istirahat.
Tiba-tiba Bapak nyaleg, kata. Jadi caleg. Dan jadi calegnya juga di tempat yang paling tidak nyaman dari seluruh itu. Karena partai ini, misalnya partai, saya tidak kampanye nih. Karena itu partainya tidak saya sebut. Partai ini ternyata partainya orang-orang miskin lagi. Jadi ketika saya harus mengikuti training, dan di trainingnya di tempat yang sangat jelek di Jakarta itu, pada trainingnya nasional, itu di Gelora Bung Karno. Ternyata setiap peserta harus urunan, sistem kita gotong royong. Jadi kalau kita mengadakan acara, semua peserta urunan. Orang lain mungkin dikasih honor untuk acara itu. Enggak, kita malah harus ikut urunan. Ini dasar saya bilang partai miskin. Jadi saya pilih itu partai yang partainya miskin lagi. Dalam posisi saya sebagai ustadz, saya memilih partai itu betul-betul membuat bukan saja saya tidak nyaman, juga banyak para ustadz lainnya juga tidak nyaman mendengar saya masuk ke situ. Jadi Bapak itu kata Miftah cuma pindah dari situasi tidak nyaman kepada situasi tidak nyaman yang lain. Anak-anak saya kira dibawa tidak kepada lautan yang penuh damai, tetapi lautan yang penuh gelombang kehidupan. Dalam mengikuti ajaran agama juga saya selalu memilih yang penuh gelombang. Belakangan saya tahu Bung Karno itu pernah berkata, saudara tahu partai apa saya karena saya mengutip Bung Karno ya. Kata Bung Karno, saya tidak suka lukisan tentang danau yang tenang, tentang pesawahan dan pepohonan, pohon-pohon yang lemah gemulai. Yang saya sukai adalah lukisan badai di samudra dengan gelombang yang menderu-deru, kata Bung Karno. Dan saya kira dalam hidup juga saya memilih yang penuh gelombang, yang sangat tidak nyaman. Sejak awal saya itu, dulu pada waktu saya masih remaja, saya hidup di kalangan keluarga NU, tiba-tiba saya masuk Persis. Jadi saya bertengkar dengan orang tua saya, bertengkar dengan uak saya sempat diturunkan dari mimbar karena dianggap membawa ajaran sesat. Setelah itu saya udah damailah di Muhammadiyah, udah jadi ustadz yang lumayan terkenal juga, muncul di televisi dan sebagainya. Tiba-tiba saya milih mazhab yang menghebohkan lagi ya. Bikin tidak nyaman lagi. Saya dicoret dari daftar ustadz di masjid-masjid di Kota Madya Bandung. Saya di persona non gratakan ya. Udah pada masa udah nyaman-nyaman. Saya masuk lagi yang tidak nyaman. Saudara juga mungkin satu saat menemukan saya memasuki gelombang-gelombang lain lagi. Tetapi saya merasa saya ini bahagia. Dan orang seperti saya ini ada banyak yang tetap bahagia walaupun dia menghadapi hidup yang penuh badai, yang penuh gelombang. Nah, psikologi positif berusaha untuk menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu tetap bahagia, bukan because of everything, tetapi in spite of everything. Bukan karena, tetapi walaupun. Bukan because of the situation, tapi in spite of the situation. Dan lahirlah itu psikologi positif. Tokohnya itu tadi yang saya sebut, salah seorang tokohnya adalah Profesor Kahneman. Profesor yang mendapat hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Ajaib, dia psikolog, tapi juga ekonom, dan dia mendapat hadiah Nobel di dalam ekonomi. Kahneman. Nah, bukunya itu tadi, mengapa orang-orang Amerika itu dengan pendapatan yang lebih tinggi dan menjadi bangsa yang paling makmur di dunia mengalami penderitaan. Mengapa hidup mereka tidak bahagia? Bisa dicek mungkin nanti di Google, the loss of happiness. Hilangnya kebahagiaan pada masyarakat materialisme. Dia sebut itu materialisme. Dan dia membuat beberapa ukuran. Untuk mengukur, saya nanti mau cek lagi nih. Satu saat saya akan ukur saudara-saudara ini dalam tingkat kematerean. Apakah saudara itu matre atau tidak? Dia punya ukuran-ukurannya. Ada skornya. Cuma karena saya juga dulu mengambil psikologi sebagai double major saya. Dan saya belajar tentang teknik-teknik pengukuran
psikologi. Jadi kalau saya mengisi itu, pasti saya tingkat materainya sangat rendah. Kalau yang mengukurnya saudara, tapi kalau saudara menjawab dengan jujur aja di situ itu, saudara juga bisa menentukan apakah saudara matre atau tidak. Saya akan berikan beberapa ukurannya itu sekarang ya. Dan saudara tidak usah melaporkan kepada saya. Misalnya saudara tidak mengatakan, oh iya saya gitu juga. Ya. Nah, itu kita beri skor matre. Saya lihat di materialisme itu tidak dalam arti filsafat yang mengakui bahwa yang ada di dunia itu hanya materi. Bukan. Materialism yang dia maksud adalah psychological materialism. Jadi materialisme psikologis yang terjemahan Indonesianya matre aja. Salah satu di antara ukuran orang yang matre ialah mengukur harga diri kita dan harga diri orang lain dari pemilikan kekayaan, dari pemilikan, dari possession. Lebih lanjut lagi biasanya mereka terjemahkan, tentu ada indikator-indikator yang lebih terperinci. Tapi untuk pembicaraan kita sekarang ialah yang disebut matre itu adalah sebuah ideologi kali atau sebuah keimanan yang mempercayai bahwa harga diri kita, kemuliaan dan kehinaan kita diukur dari materi yang kita miliki. Jadi kalau kita ingin memuliakan diri kita, kita pertontonkan apa yang kita miliki itu kepada orang lain. Asumsinya orang lain pasti akan bilang, wah kepada kita. Bisa kita perinci lebih lanjut. Kalau saudara menyewa mobil atau membeli mobil baru sebelum Lebaran, kemudian mengembalikan sewaan itu setelah Lebaran, saudara matre. Karena saudara ingin membeli mobil itu untuk diperlihatkan kepada keluarga di kampung. Pak Dimitri kemarin waktu pulang nggak pakai mobil baru? Oh, naik pesawat. Malah charter pesawat ya. Bawa pesawat lebih malah gitu. Iya. Matre itu tidak selalu orang kaya. Bisa jadi orang miskin adalah orang yang paling matre. Karena saya teringat cerita Pak Dimitri, Millionaire Next Door ya. Jutawan-jutawan Amerika dikumpulkan di satu tempat. Mereka duga pasti jutawan-jutawan itu akan memperlihatkan kejutawanannya. Ternyata enggak. Ketika dikumpulkan di sebuah hotel ya, itu arloji mereka bukan Rolex, bukan arloji yang mahal-mahal, malah arlojinya itu arloji yang ininya itu sudah tidak ada. Atau arloji digital yang sewaktu-waktu bisa dibuang. Tidak ada tanda-tanda kekayaan bahwa mereka itu jutawan. Rada beda dengan jutawan Indonesia. Jutawan Indonesia itu diperlihatkan kepada orang-orang. Saya baru baca sebuah buku, saya kira bukunya itu ada di sini nih, tulis dalam bahasa Arab, judulnya Psychologia Alizunub gitu, psikologi tentang dosa. Ini ada ulama di Najaf, dia lulus doktor dalam psikologi tapi juga kiai. Jadi dia kemudian menulis psikologi tentang dosa. Itu menarik. Dan saya baru menemukan ada kata Arab, az-zunub wa narfazah. Saya buka-buka dalam kamus-kamus, narfazah tidak ada. Dalam kamus-kamus selama tidak ada. Narfazah itu apa narfazah? Dalam Quran pasti tidak ada, dalam hadis juga tidak ada. Dalam kamus Arab tidak ada. Ternyata itu istilah teknis untuk nervous. Jadi nervous terjemahkan Arab narfaz. Nervous, narfaz. Sama seperti psikologi ya, itu terjemahkan dari psychology. Ya. Psikologi sin ya kaf waw lam ya. Dalam buku itu dia menceritakan ada dua macam matre. Satu matre ialah dia mengumpulkan kekayaan tapi tidak menggunakannya. Dia hanya mengumpulkan kekayaan untuk dia nikmati dengan catatan bahwa kekayaan itu milik dia. Jadi hanya kebanggaan saja bahwa dia pemilik dari sejumlah kekayaan itu. Dan kerjaan dia ialah menghitung-hitung kekayaan itu. Sekarang udah berapa deposito saya, udah berapa jumlah rumah yang saya miliki.
belakangan ditambah juga itu oleh orang-orang yang matre itu. Berapa juga jumlah istri yang saya miliki, ya, sampai dihimpun-himpun juga. Tapi kalau kekayaan itu dinikmati, dia pergunakan untuk dia nikmati, a matter of enjoyment, bukan a matter of collection gitu, hanya untuk masalah ngumpulin. Ada orang-orang katanya yang kerjanya itu mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya hanya untuk dinikmati saja. Kita kan tahu, sampai Erich Fromm pernah berkata, ada dua modus kehidupan itu. Satu modus having, saya memiliki. Kata dia, budaya Inggris sekarang, budaya Amerika sekarang adalah budaya having. Dengan menganalisis bahasa. Dalam bahasa Inggris telah terjadi pergeseran dari kata kerja, sekarang kata kerja biasa, menjadi having. Jadi misalnya, to walk itu berjalan. To talk itu berbicara. Kata kerja itu to talk, to walk. Tapi bahasa Inggris sekarang, I have a walk. I have a walk every morning. Atau, may I have a talk? Jadi bicara juga jadi I have. May I have your attention please? Perhatian juga. Kalau dulu perhatian itu kata kerja. Malah kata kerjaannya itu rada mahal. Karena mereka menggunakan kata pay. Pay attention to. Itu memperhatikan. Sekarang enggak. May I have your attention please? Enggak pernah saudara akan menemukan dalam sebuah pertemuan misalnya, apalagi pembawa acaranya masih muda, hidup dalam abad modern ini, itu pembawa acaranya tidak akan berkata, please pay attention to me. Enggak. Tapi dia bilang, may I have your attention please? Gitu. Jadi pakai have semua. I have a rest. Untuk beristirahat juga. Jadi hidupnya orang Amerika sekarang ditandai dengan having. Jadi orang mengejar pemilikan. Bukan untuk kenikmatan. Itu matre yang pertama itu. Hanya untuk mengumpul-ngumpulkan saja. Yang dalam Al-Quran disebut allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia kumpulkan harta-hartanya itu dan dia hitung-hitung, dia mengira bahwa yang akan mengabadikan dia itu, yang akan menyebabkan dia kekal di dunia ini adalah uangnya yang dia miliki. Kalla la yumbadanna fil hutomah, kata Allah. Tidak, mereka akan dilemparkan kepada hutomah. Apa hutomah itu? Itu narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Itu api yang dinyalakan, yang sakitnya itu sampai membakar hati, kata Al-Quran. Jadi itu sebetulnya sakit psikologis yang membuat hati kita terbakar. Nanti jantungnya benar-benar terbakar juga. Hati dalam heart, itu kan ada dua dalam bahasa Inggris. Heart dalam arti hati, heart dalam arti jantung. Jadi kalau hatinya yang abstrak itu terbakar, ajaibnya dalam penelitian kedokteran mutakhir, itu jantungnya juga sering terbakar juga. Jadi dia bisa kena stroke, dia bisa kena jantung. Kalau hati, susah sih, harus ngomongnya Inggris. If you have a heartache, because someone hurt your feeling, then your heart would be sick too. Your real heart, your physical heart. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan, itu kalau kamu juga sakit hati, orang yang matre itu akan selalu menderita. Penderitaannya itu akan membakar sampai ke hati. Dan terjemahan Indonesia itu bukan jantung. Dan itu apa yang akan terjadi? Livernya akan rusak juga. Karena dalam bahasa Indonesia, hati itu bukan jantung. Kalau bahasa Indonesia, hati itu ialah liver. Organ yang paling besar ini, liver. Karena orang Indonesia pasti lebih banyak yang sakit liver karena sakit hati. Dan orang barat lebih banyak yang sakit jantung. Itu hanya masalah bahasa ya. Betapa besarnya pengaruh bahasa itu sebetulnya dalam mempengaruhi kebahagiaan kita. Saya punya buku, kalau Pak Dimitri tertarik, judulnya Language and Happiness. Bagaimana penggunaan bahasa mempengaruhi kebahagiaan kita. Bagaimana membahasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu mempengaruhi. Tapi belum masuk ke situ. Jadi ini kuliah kita yang pertama itu daftar isi aja. Apa yang akan kita bicarakan. Tapi sebagai catatan awal, kalau hidup kita didasari kepada pemilikan,
Sampai misalnya hubungan suami istri juga jadi hubungan pemilikan. Ada orang yang sering mengatakan, kamu posesif banget sih, gitu. Itu sebetulnya rada tinggi tuh omongan dia. Lebih tinggi dari Vicky, siapa tuh? Yang di YouTube, yang ngomongnya selalu ilmiah. Kalau ini posesifnya bener-beneran ya. Beneran dalam arti sebenarnya. Jangan berpikir kenapa saya sampai memperhatikan si Vicky itu ya. Vicky dan siapa? Zaskia. Ya. Karena yang menarik buat saya itu ngomongnya kok ilmiah banget ya. Ya. Orang yang sangat ilmiah pasti tergelak-gelak luar biasa itu. Mendengarkan omongan dia. Tapi menyebutkan posesif, emang kita kadang-kadang yang membuat kita menderita karena kita bersifat posesif. Pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang terakhir di Haji Wada itu beliau berkata, perempuan itu adalah orang-orang yang akan membantu kalian. Hunna awanul lakum, la tamlikuna minhunna syai'a, wa la yamlikna minkum syai'a. Kamu tidak memiliki perempuan itu sedikit pun. Dan Nabi menggunakan kata memiliki. Padahal dalam bahasa Arab, untuk punya jarang digunakan kata memiliki. Misalnya, hadal iPhone li. Orang Arab menyebutkan, amliku hadal iPhone. Tidak menyebutnya, I have this iPhone. Tidak orang Arab. Orang Arab menyebutnya, hadal iPhone li. Seperti seorang bapak yang tanya seorang bapak yang tertarik sama seorang gadis kecil, lalu dia tanya sama gadis kecil, Mas Mik, siapa nama kamu? Dia bilang, Lu, mutiara kan. Lalu kata si bapak tuh, Li, maksudnya biar jadi punyaku ya, buatku aja kamu itu, Li. Si perempuan tuh sambil lari, la. Permainkan kata-kata itu. Itu tentu kalau si bapaknya bisa bahasa Arab dan si perempuannya bisa bahasa Arab. Humor begitu tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya di sini ini punya buku kumpulan lelucon Arab. Di Arab itu ada tokoh tukang bikin lelucon namanya Juha. Kalau di daerah Jawa Barat itu namanya Sikabayan. Kalau di Sumatera Barat itu namanya Lebei Malang. Mungkin Jawa umumnya disebut aja ketoprak. Kita tinggalkan Juha. Balik lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata tamliku, artinya memiliki. La tamlikuna minhunna syai'a. Kalian itu tidak boleh memiliki perempuan itu sedikit pun. Artinya hubungan suami dengan istri itu tidak boleh hubungan pemilikan. Tapi manusia modern sekarang menggunakan possessive pronoun, kata ganti pemilikan. Misalnya, he is my husband. He is my husband. My itu possessive pronoun. Artinya dia suami kepunyaan saya. He is my husband. Dalam bahasa Sunda itu struktur bahasa Sunda. Sambil sudah belajar bahasa Sunda di sini di Jawa Barat. Dalam struktur bahasa Sunda itu sama seperti bahasa Inggris. Kepemilikan itu didahulukan orangnya. Kalau bahasa Indonesia kan suami saya. Suaminya baru pemiliknya kan. Kalau bahasa Inggris kan my husband. Pemiliknya dulu baru yang dimilikinya. Bahasa Sunda yang benar. Artinya bukan bahasa Sundanya Pak Yasser atau kalau bahasa Sunda yang benar itu mereka menyebutkan pun lancek. Pun itu menunjukkan aku. Pun adi, artinya my brother. Pun lancek, my husband. Pun bojo, my wife. Ya. Tidak lancek pun, bojo pun, enggak ya. Dan kalau kata analis bahasa, mendahulukan kata my itu menunjukkan betapa hebatnya pemilikan itu. Karena orang my husband. Sampai ada orang bilang kepada Erich Fromm, orang bilang juga dalam bahasa-bahasa Eropa kan, mein Mann atau meine Frau. Bahasa-bahasa Eropa juga semua menggunakan itu pemilikan untuk panggilan suami istri itu. Sampai si Erich Fromm itu ditanya, lantas gimana kita harus bilang dia suami saya?
Nah, kata dia bilang, dia suami untuk saya. Gitu katanya. Sama dengan bahasa Arab. Zaujah li. Bukan zaujati, tapi zaujah li. Jadi dia dikirimkan Tuhan untuk hidup bersama kita. Bukan untuk kita jadikan pemilikan. Ciri matre yang pertama itu pemilikan. Dan kebahagiaan itu dihitung dari pemilikan itu. Dan salah satu cara pemilikan di zaman modern itu ialah membeli. Ciri orang yang matre ialah mengukur harga dirinya, kemuliaan hidupnya itu dari apa yang dia beli. Saya sering mengatakan kalau dulu ada semboyan itu di kalangan para filosof, cogito ergo, aku berpikir karena itu aku ada. Jadi eksistensi kita ini diukur dari apakah kita berpikir atau tidak. Manusia modern tidak. Kata manusia modern semboyannya ialah I buy, therefore I am. Kalau dulu I think, therefore I am. Saya berpikir dan karena itu saya ada. Sekarang I buy, therefore I am. Jadi orang ingin menunjukkan bahwa dirinya eksis dengan membeli. Kadang-kadang membelinya itu bukan karena dia perlukan. Membelinya itu karena pembeliannya itu akan menyebabkan dia eksis. Yang dia rindukan sekarang oleh manusia modern itu kegelisahan mereka ialah keinginan mereka untuk agar orang-orang di sekitar mereka itu mengucapkan, wow. What they are longing for, yang mereka rindukan itu a sense of wow. Jadi, wow, gila. Tentu dalam berbagai bahasa itu diganti. Najis deh. Saya juga heran. Kenapa orang sekarang itu nyebut najis untuk sesuatu yang dia kagumi. Buat saya itu bagus. Kalau najisnya itu benar-benar najis. Ya. Jadi ada kata najis itu anehnya. Itu misalkan. Bisa kalau dia nyebut itu najis banget. Ternyata dia kagumi itu. Nah sekarang ini manusia modern ingin dinajisi. Agar orang itu wow takjub kepada dia. Ya. Atau dia bilang, tajir banget. Tajir. Jadi orang itu begitu terhormat kalau dia bisa membeli sesuatu. Saya tidak bermaksud menyindir siapapun. Tapi membeli sesuatu yang menyebabkan orang terkagum-kagum. Tanpa dia sadari bahwa orang itu sebetulnya bukan kagum sama dianya. Kagum sama apa yang dia belinya. Tapi orangnya aneh juga sebetulnya. Ini salah satu ciri gangguan jiwa sebetulnya. Jadi yang dipuji itu sebetulnya bukan dia. Tapi benda yang dimilikinya. Tapi anehnya dia merasa mulia karena memiliki benda yang dibelinya. Saya sering memberikan contoh ini. Ada pertandingan domba di Garut itu. Dan domba Pak Haji itu memenangkan perlombaan. Domba Pak Haji itu menang. Dan Pak Haji begitu disebutkan. Domba nomor sekian menang juara pertama. Pak Haji melompat dan menari-nari. Dombanya diam aja. Dombanya nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh itu pujian gitu. Disebut-sebut. Malah pemiliknya itu yang merasa bangga. Itu gangguan jiwa. Karena sebetulnya yang dipuji itu dombanya. Yang menang itu dombanya. Bukan Pak Hajinya. Tapi banyak sekali di antara kita yang bahagia. Karena misalnya rumah kita dipuji-puji orang. Kita yang bahagia. Maksudnya rumah kan yang bahagia. Ya. Kalau kita dipuji kita diri sendiri. Kalau kata orang Arab. Zatuna misalnya. Kalau kita ini pujiannya itu lizat. Karena kitanya bukan karena apa yang kita miliki. Mestinya kita bahagia. Kalau menggunakan ucapan Imam Ali salamullahi alaihi yang terkenal itu. Tapi saya menyelidiki ini dalam kitab-kitab Ahlul Bait belum ketemu itu. Tapi di kalangan Ahlussunnah ini populer sekali ya. Jadi saya ikuti aja. Imam Ali itu berkata, "Laisal fata man qala hadza abi." Bukanlah seorang pemuda yang berkata, ini bapakku. Alaisal fata man qala hadza abi, walakinnal fata man qala ha anaza. Tapi seorang pemuda yang berkata, inilah aku. Kata dia gitu. Ada kalau yang dipuji bapaknya, dia tidak usah bergembira. Karena yang dipuji bapaknya harus gembira. Tapi seorang anak terus mengatakan, ha anaza.
inilah aku. Dan lagi ciri matre yang pertama ialah dari mengukur kemuliaan diri kita itu dari apa yang kita miliki, bukan dari kualitas diri kita. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Tidak begini Allah itu berkata, sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Enggak ada dalam Qur'annya. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Enggak. Apa kata Al-Quran? Sungguh engkau Muhammad di atas semua akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala, ala kan di atas khuluqin, akhlak yang mulia. Rasulullah itu beyond akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu udah beliau lewati. Dan Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu karena kualitas dirinya, bukan karena apa yang dimilikinya. Dan kualitas diri itu namanya akhlak. Balik lagi, kalau hidup kita ini matre, selalu kita berusaha mengumpulkan kemuliaan itu dengan memiliki uang sebanyak-banyaknya, dengan membeli barang sebanyak-banyaknya. Laporan buku-buku tadi yang saya baca sambil nunggu di rumah sakit, ada buku bagus juga, Brain Bugs. Bugsnya itu dia ambil dari istilah komputer. Kalau otak itu mengalami gangguan atau ada fault, ada virus, ya, akan beginilah tanda-tandanya orang yang menderita brain bugs itu. Itu kumpulan tentang apa akibatnya kalau komputer kita yang canggih ini ada bugging lah. Dan kita tidak melakukan debugging, tapi ada bugging. Bisa sangat fatal. Misalnya karena pengaruh iklan rokok. Mungkin lebih dari 150 juta orang mati karena merokok. Dan mereka merokoknya itu karena apa? Karena otaknya itu mengalami bugging. Dan yang membug otak itu adalah iklan-iklan rokok. Yang mempesona mereka, kemudian orang mencoba itu, lalu terjadilah kerusakan itu. Dan menurut saya, matre ini termasuk yang membugging otak kita. Sehingga dampaknya bisa sangat fatal untuk kehidupan kita. Nah, seperti kampanye-kampanye, campaign dalam arti advertising, kampanye-kampanye untuk membeli barang-barang itu begitu dominan. Sehingga sekarang kita semua ini terpesona untuk membeli sesuatu betapapun itu tidak kita perlukan. Saya sudah punya iPad, tapi ada iklan Samsung. Saya tidak beli Samsung itu. Yang beli ini orang lain hadiah. Tapi kayaknya yang memberi hadiah itu terpengaruh juga itu oleh iklan Samsung. Kenapa dia beli Samsung? Padahal sebetulnya yang paling saya butuhkan mungkin iPad yang lebih kecil itu. Karena dia Apple, jadi saya bisa melanjutkan membeli dari Apple Store. Sekarang masuk Samsung rada repot lagi. Banyak application yang tidak bisa saya beli. Tapi saya kira orang itu berpikir iPad yang kecil itu lebih murah ketimbang Samsung. Jadi kawan saya itu rasanya tidak enak lah memberi hadiah kepada gurunya yang murah itu. Karena dia anggap bahwa pemberian itu akan lebih bernilai kalau harganya itu mahal. Itu matre sebetulnya. Salah satu ciri matre juga bahwa apa yang kita berikan, berharga atau tidaknya yang kita berikan, itu diukur dari harganya. Saya teringat kepada Malik Al-Ashtar yang disambut di sebuah tempat, lalu orang-orang mau menjamu dia. Ada seorang tua bawa jamuan, walaupun jamuannya itu sebelum sampai ke situ, rupanya disiapkan dan orang sudah masukkan racun ke dalamnya untuk meracuni Malik Al-Ashtar, itu sahabatnya Imam Ali. Dari orang datang, utusan dari Muawiyah, dan menyelundup ke situ mungkin jadi panitia. Ketika dia memberikan hadiah madu itu udah diisi dengan racun lebih dahulu. Dan orang yang di situnya itu berkhianat karena dia juga dikasih duit. Berbagai pengkhianatan dalam sejarah Islam itu karena matre. Tidak ada karena ideologi lain. Karena matre. Orang juga bisa jadi Wahabi beneran karena matre. Bisa juga orang jadi Syiah karena matre. Tergantung
mau jadi Wahabi atau Syiahnya itu untuk tujuan apa. Jadi diracunilah. Tapi yang mengesankan adalah ucapan Malik Al-Ashtar ketika dia berikan, maaf saya ini hanya bisa menyajikan minuman ini aja yang ada di tempat kita. Lalu kata Malik Ashtar, kalau engkau yang menyajikannya, semua minuman yang engkau berikan sangat ternilai bagi saya. Gitu. Jadi dia merendahkan tuh minuman, wah ini cuma madu aja. Enggak, semua minuman yang kau sediakan, semua adalah madu yang tidak ternilai bagi saya. Nah, Malik Al-Ashtar itu tidak mengukur pemberian itu dari harganya. Jadi kalau saudara-saudara mau memberikan hadiah kepada saya nanti, nggak usah dihitung harganya. Nggak usah. Tapi, bagusnya. Sekiranya ada barang yang bagus dan harganya murah, belilah itu. Dan sekiranya ada harganya mahal, tapi barangnya juga bagus, ya berikan juga. Tapi memberikannya bukan karena harganya, tapi karena bagusnya. Matre ini merasuki kehidupan kita. Dan semuanya bermula dari filsafat eksistensialisme yang mengatakan, I buy, therefore I am. Saya beli, karena itu saya ada. Jadi kita berusaha agar eksis dunia itu dengan membeli barang-barang yang berharga. Saya tahu juga bahwa banyak ini orang-orang kecil tuh yang pulang mudik dengan menyewa motor lebih dahulu. Setelah selesai mudik dikembalikan lagi motornya itu. Atau sengaja tidak dibayar supaya diambil kembali kan, disita ya. Dan buat mereka mungkin tidak jadi masalah. Oke. Nah, saya sebetulnya ingin mengakhiri ini dengan sebuah contoh orang yang matre di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 76. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang seorang yang memiliki harta yang begitu banyak. Dan Allah menggambarkan hartanya itu begitu banyak sehingga kunci-kunci gudang perbendaharaannya saja memerlukan orang banyak hanya untuk memikul kunci-kunci perbendaharaannya. Kata Al-Quran, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, kemudian dia berbuat sombong ke tengah-tengah mereka. Wa atainahu minal kunuz. Aku berikan kepadanya perbendaharaan. In mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Dan sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaannya itu membuat sekelompok orang yang perkasa mengalami kelelahan atau kesusahan untuk memikul kekayaan itu. Idza qala lahu qaumuh, dan kaumnya berkata, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu terlalu pongah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang pongah. Dan ketika orang menyebut begitu, dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya karena pengetahuanku, karena keterampilan bisnisku, katanya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah. Tidakkah dia menyadari bahwa Allah telah membinasakan sebelumnya berbagai generasi yang lebih perkasa dari dia, yang lebih kuat dari dia, wa aktsaru jam'an, dan yang lebih banyak lagi mengumpulkan hartanya dari dia, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan orang-orang pendosa tidak akan ditanya dosa orang yang terdahulu itu. Kemudian ini ceritanya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu keluarlah Qarun ke tengah-tengah kaumnya dengan membawa seluruh kemewahannya. Dia mempertontonkan kemewahannya. Dan itu ciri matre. Mempertontonkan apa yang dimilikinya. Qala alladzina yuriduna al-hayata dunya. Lalu berkatalah orang yang sama matrenya dengan dia, ya laitalana misla ma utiya Qarun. Luar biasa. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita juga memiliki apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Jadi dia ingin juga sekaya Qarun itu.
Innahu ladzu hazzin azim. Sungguh Qarun itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini ada dua pihak yang sama-sama matre. Satu Qarun yang kematriannya itu ditampakkan dengan kesenangannya, mempertontonkan kekayaannya. Dan satu lagi orang biasa yang tadi itu punya a sense of wow. Yang menakjubi, yang mengagumi orang-orang yang punya kekayaan. Dan menyebutnya innahu ladzu hazzin azim. Sungguh dia ini orang yang sangat luar biasa beruntungnya. Nah, itu yang mengucapkan wow dan yang diwawinya itu sama-sama mengikuti salah satu ciri matre. Ya, kita akan lanjutkan pengajian ini insyaallah pada waktu mendatang dengan ciri-ciri matre lainnya. Mohon maaf belum tanya jawab ini ya karena ini daftar isi aja. Nanti mungkin bulan yang akan datang kita akan melanjutkan pembicaraan itu. Sebagai kesimpulan, menurut Kahneman kita akan kehilangan banyak kebahagiaan dalam hidup ini sekiranya kita mengejar kebahagiaan itu melalui pemilikan kekayaan. Kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan itu. Sambil mengakhiri dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjadikan dunia itu sebagai pusat perhatiannya, Tuhan akan cerai-beraikan urusannya. Maksudnya tidak akan pernah selesai. Tuhan akan letakkan kemiskinan di antara kedua matanya. Dan dunia tetap tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tentukan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat pusat perhatiannya, Allah akan selesaikan segala urusannya dan dunia akan datang kepadanya dengan merendahkan dirinya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut dari jantung kita kecintaan kepada dunia dan menanamkan jauh dalam lubuk kita kecintaan kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang suci sesudahnya. Al-hadiniyya wa kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa la'immatit tayyibin at-tahirin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل النور في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا وسلامة في أنفسنا وسعة في أرزاقنا وشكر لك أبدا ما أبقيتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.